warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sebulan kita berpisah dari majelis ini, malam ini Allah tabaraka wa ta'ala masih berkenan memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali. Mari kita manfaatkan pertemuan istimewa ini untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau pada pertemuan perdana bulan lalu kita baru membaca sebagian pengantar dari kitab ini, maka insya Allah mulai malam ini kita sudah masuk ke materi, ya. Kita akan telaah hadis yang pertama dan seterusnya, ya. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini, dan semoga Allah berkenan, ya, dengan sebab usaha kita ini menganugerahkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sarikan, yang kita petik dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Semoga beliau, ya, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kitabnya kita pelajari dan kita kaji. Dan sekali lagi semoga kita dapat tambahan ilmu yang bermanfaat yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah, dan bisa menyebabkan kita meraih keridhaannya dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Baik, ini ayat Al-Quranul Karim yang dikutip oleh beliau rahimahullah, ya. Kemudian hadis yang pertama, ini ada sanadnya cukup panjang, ya, kita langsung ke hadis yang pertama. Haddatsana Abul Walid qal haddatsana Syu'bah qal Al-Walid ibn Izar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah atau ila dari Abdillah qal sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sanadnya, ya. Kita ambil dari yang terakhir aja sanadnya ini, ya. Abu Amr Asy-Syaibani, ya, mengatakan pemilik rumah ini atau penghuni rumah ini telah menceritakan kepada kami
dan dia menunjuk kepada rumah Abdullah. Maksudnya Abdullah, siapa ini? Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu, Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, saya berkata atau bertanya maksudnya, kemudian amal apa lagi? Qal summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qult, saya berkata, saya bertanya, summa ayyun, kemudian amal apa lagi? Qal summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah, berperang ya di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, haddatsani bihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadaku hal-hal tersebut. 3 ya. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Wala wistazattuhu lazadani, kalau sekiranya ya, aku minta tambah kepada beliau, niscaya beliau akan menambahkan kepadaku. Jadi pertanyaan Ibnu Mas'ud cuma 3 saja. Kata Ibnu Mas'ud, seandainya saya tanya lagi, minta dijelaskan lagi, amal apa yang paling Allah cintai, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkenan menambahkan penjelasannya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang amal-amal yang mulia. Tapi sekali lagi Ibnu Mas'ud pertanyaannya berhenti sampai di situ. 3 ya. Dijawab yang pertama, kemudian bertanya berikutnya, kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya, nanti ada penjelasannya ini ya. Taib. Ya. Fiqhul hadis. Ya, mengenai penjelasan kalimat ini menurut saya tidak perlu kita baca, kecuali nanti kalau ada kata-kata sulit yang ini menjadi rujukan. Yang kita baca adalah hadisnya, kemudian apa itu? Kesimpulan ya. Di situ digunakan apa di terjemahannya? Kalimatnya apa? Pelajaran yang bisa diambil atau kesimpulan? Kandungan hadis. Taib. Kandungan hadis, kesimpulan ya. Kandungan yang pertama, al-hathu 'ala al-muhafadhati 'ala as-salawati fi awqatiha. Anjuran atau motivasi untuk menjaga ya, salat-salat pada waktu-waktunya. Ya. Ini penting banget ya. Kalau ada orang salat tapi tidak memperhatikan waktunya, bisa saja belum masuk waktu dia sudah mengerjakannya. Tidak sah. Karena syarat wajibnya sholat itu adalah diantaranya dukhulul waqti. Waktunya sudah masuk. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang mukmin ya, yang waktunya sudah ditentukan. Ya. Inilah hebatnya ibadah sholat.
Ibadah sholat itu dikerjakan dengan mematuhi, menaati semua aturannya. Satu aja kita tidak mau mematuhi, maka sholat itu tidak sah. Maka sholat ini melatih, memberikan pelajaran yang banyak sekali, termasuk diantaranya adalah disiplin. Ya. Waktunya ditentukan, kita tidak punya pilihan, kita harus mengikuti ketetapan syariat. Dan yang menjelaskan mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat itu adalah Rasulullah SAW. Lagi-lagi di dalam Al-Quran tidak dirinci secara detail tentang mawaqitus shalah. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran tidak ada sholat subuh itu waktunya dari fajar sampai terbit matahari. Ya, sebagaimana mengatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Ingat ya, beragama itu jangan berpedoman dengan Al-Quran doang istilahnya gitu ya. Nggak bakalan bisa kita mengamalkan. Bahkan kalau itu dilakukan oleh seseorang, pasti agamanya itu menyimpang jauh dari agama Rasulullah, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya. Menghadapnya tidak ada pilihan. Sepanjang hidup kita sholat bertahun-tahun, menghadap saja tidak ada pilihan. Kita harus mengikuti. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan yang lainnya ya. Tidak ada pilihan bagi kita. Yang ada adalah kita harus menaati ketentuan-ketentuan dalam masalah sholat ini. Nah. Fadlu ta'zimil walidain. Kandungan yang kedua, keutamaan memuliakan kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, memuliakan kedua orang tua ini adalah amal yang sangat istimewa. Jawazu isti'mali law liqaulihi, apa ini terjemahnya? Boleh menggunakan kata law. Law itu seandainya, ya. Liqaulihi berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wala wistazattuhu lazadani. Kalau seandainya saya minta tambah kepada Rasulullah untuk menjelaskan amal-amal yang utama, niscaya beliau akan, atau pasti beliau akan berkenan untuk menambahkan kepadaku. Ya. Jadi boleh menggunakan lau. Tapi kalau kaitannya dengan musibah, apa yang terjadi itu jangan menggunakan lau. Kalau seandainya saya tidak lewat jalan ini, maka saya tidak celaka. Nah itu enggak dibenarkan kalau mengandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ketika musibah sudah terjadi itu tidak ada kata yang lebih tepat diucapkan kecuali qaddarallahu wa masyafa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa masyafa'al. Jangan diandai-andai. Ya. Kalau tadi dia tidak keluar berangkat kerja, dia masih apa? Nah, masih hidup, masih selamat, tidak terkena ini dan itu. Nah itu enggak. Tapi kalau penggunaannya seperti ini dalam konteks kalimat seperti ini, itu diwenangkan atau dibolehkan. Kandungan yang keempat, iradul jawab ala hasabi ikhtilafil ahwal wal ashkhas wal ansab. Memberikan jawaban sesuai dengan keadaan ya, yang berbeda-beda ya, kepada orang yang berbeda-beda itu adalah lebih tepat. Jadi orang yang menjawab pertanyaan itu harus lihat keadaan orang yang bertanya, siapa yang bertanya. Ya, itu harus dilihat. Jadi bisa saja dalam satu masalah itu jawabannya beda-beda. Beda-beda tergantung dengan kondisi orang yang bertanya, itu lebih munasib. Ya. Kalau di situ apa? Coba baca kandungan yang keempat. Perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan. Ya hampir sama. Ini terjemahan pasti setiap orang ya beda-beda. Karena ini menerjemah itu tinjauannya dari dua sudut. Redaksi yang diterjemah dan bahasa yang digunakan untuk
menerjemah. Ya. Baik. Yang kelima, kandungan kelima, thubutu ta'dhimis sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litawaqqufihim an kathrati su'alihi sallallahu alaihi wasallam. Bukti ya pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menahan diri dari banyak bertanya kepada beliau. Ya. Tadi pertanyaan cuma 3 aja. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan kalau saya tanya lagi atau minta dijelaskan lagi, niscaya Rasulullah akan menambahkan penjelasannya. Tapi cukup 3. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud ini sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah, ya, sehingga beliau cukup bertanya sampai di situ, ya, untuk menghindari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa apa istilahnya itu. Orang kalau dicecar dengan pertanyaan yang ini kan ya paling tidak itu menjaga supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak susah dan sengsara karena pertanyaan tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, di antara adab bertanya itu adalah memperhatikan aspek ini, adab ini. Jangan sampai bertanya itu membuat yang ditanya itu jengkel. Demikian juga dalam muamalah sehari-hari ya. Antum kalau tanya orang sampai kayak nginterogasi polisi, nginterogasi sakitan gitu gimana? Tanya itu nggak ada habis-habisnya. Orang yang ditanya terus-menerus dicecar dengan berbagai pertanyaan itu kadang-kadang bisa emosi kan? Nah, diperhatikan ini adab bergaul. Kita jangan sampai menjadi orang itu menyebalkan. Ya. Kadang-kadang orang itu bertanya hal-hal yang tidak penting. Ya, padahal Rasulullah mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Di antara bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bermanfaat, tapi demi menjaga perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Ibnu Mas'ud bertanya cukup 3. Dan banyak sekali nanti kita temukan rata-rata 3 sahabat itu kalau bertanya kepada Rasul maksimal 3 sudah selesai untuk menjaga perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita juga berhati-hati ketika berinteraksi atau berbicara dengan orang. Jangan mencecar orang itu dengan berbagai pertanyaan, apalagi pertanyaan yang tidak penting. Ya juga kadang-kadang lihat ya, kadang-kadang ada pertanyaan itu yang wajar ditanyakan kepada seseorang tapi tidak wajar ditanyakan kepada orang lain. Kalau seorang ibu misalnya ya, anaknya itu kerja, kemudian tanya gaji anaknya. Nah, kamu kerja itu digaji berapa? Atau gajimu sebulan itu berapa? Kalau seorang ibu tanya itu Pak, apa wajar nggak kalau di kehidupan kita ini? Wajar ibu tanya kepada anaknya, meskipun kadang-kadang ada ibu itu saking baiknya dia tidak nanya, ya tidak nanya ada. Tapi kalau seandainya itu ditanyakan kan nggak apa-apa ya, atau kakak dengan adik atau paman dengan keponakannya. Tapi antum ketemu orang di jalan misalnya, tiba-tiba tanya, Pak, sampean kerja di situ digaji berapa? Gaji itu kan udah beda kan kalau dengan orang lain kan. Kalau untuk kisaran kerabat dekat gitu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang lain ngomong, kamu kerja di mana Pak? Gajinya berapa Pak? Waduh, macam-macam gitu. Ini kadang-kadang berat orang menerima pertanyaan seperti ini. Maka kita harus bijak bicara sama orang. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menyebalkan sehingga orang itu malas ngomong sama kita. Ngomong dia itu kalau tanya nggak ada nggak berhenti kayak apa biasanya itu. Biasanya diserupakan dengan apa? Ya kayak yang bagian interogasi orang itu siapa itu? Ya itu. Ya. Ibu-ibu misalnya ketemu orang di jalan lihat tasnya bagus, Bu, tasnya beli di mana Bu? Harganya berapa? Itu tuh kan menunjukkan orang seperti ini ya kelihatan kualitasnya bahwa orang ini orang songong kan gitu ya. Iya kan? Iya kadang-kadang orang itu dibikin jengkel karena
dicecar dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Dan kita juga harus hikmah, harus bijak ketika bertanya itu, kira-kira orangnya tersinggung apa enggak, terus ini penting untuk saya tanyakan atau enggak, itu dipikir. Karena kalau tidak, orang itu kadang-kadang bisa sebel sama kita gara-gara pertanyaan yang cerocos istilahnya, yang mencecar pertanyaan. Yang keenam, husnul muraja'ati fis soal. Diterjemah apa itu di situ? Metode tanya jawab merupakan satu metode terbaik dalam mengulangi pelajaran. Wallahu taala alam, saya kurang paham dengan redaksi ini. Ya. Yang keenam ini, ya sudah sesuai dengan terjemahan yang ada ya. Kemudian yang ketujuh, fihi sabrul mufti wal muallimi ala sa'ili wal muta'allim. Terdapat pelajaran ya, dalam hadis ini terdapat pelajaran ya, tentang kesabaran atau seorang mufti dan pengajar itu harus sabar ya terhadap orang yang bertanya dan yang belajar darinya. Ya. Nih, dalam hadis yang mulai ini kalau kaitannya ini dengan mufti atau orang yang jadi rujukan untuk bertanya, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar menghadapi pertanyaan ini, ya. Demikian juga yang bertanya itu juga harus mengindahkan adab. Jangan misalnya mencerca 10 atau 15 pertanyaan dalam satu waktu. Kemudian yang ditanya ini tidak berkenan, wah berarti tidak sabar. Bukan tidak sabar, yang bertanya tidak beradab. Hidup itu jangan egois. Hidup bersama orang lain itu jangan kita semena-mena, kemudian ketika orang marah kemudian kamu jangan marah dong, kamu mestinya sabar. Padahal dia kepancing kemarahnya itu karena kekurang ajaran kita atau karena kita. Hati-hati, agama Islam itu ngajarin luar biasa. Orang itu kalau misalnya dituduh yang macam-macam itu seneng apa enggak, ridho apa enggak? Rata-rata, hatta kalau orang itu melakukan keburukan beneran itu biasanya kalau dituduh enggak mau kan? Nah, kita juga jangan memancing-mancing orang untuk bersuudzon kepada kita. Nih, sampai begitu. Ya. Kita itu kalau hidup bermasyarakat, apalagi kalau hal-hal yang memungkinkan orang timbul kecurigaan itu segera dijelaskan, klarifikasi. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah berjalan malam-malam bersama istrinya namanya Sofia, radhiyallahu anha. Ketemu sahabat Ansor, ada 2 sahabat Ansor yang melihat Rasulullah. Sahabat ini karena sungkan dengan Rasulullah segera mempercepat langkahnya. Oleh Rasulullah SAW ditahan, sebentar, jangan kalian terburu-buru. Yang bersama saya itu Safiyah, kata Rasulullah. Sehingga dua sahabat ini kaget. Subhanallah, apakah kami mungkin ya Rasulullah bersuudzon kepada kamu, kepada anda? Tapi Rasulullah katakan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Inilah orang Islam. Orang Islam itu sangat hati-hati. Kalau misalnya kita lewat di depan orang, kita sopan supaya orang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kita di jalan, permisi bang, supaya dia orang-orang yang kita lewatin tidak tersinggung. Jangan kita ceroboh dikit-dikit minta maaf, Enggak. Orang Islam itu pertama yang dia lakukan ketika berinteraksi dengan orang adalah ihsan, berhati-hati, ekstra hati-hati. Kalau ada terjadi kejadian yang di luar ini kita minta maaf, atau orang lain minta maaf, kita mudah untuk memberi maaf. Ya. Kadang-kadang ada orang Islam itu cerobohnya luar biasa. Tapi kalau orang yang ini, dia tidak terima kalau mendapatkan balasan yang tidak baik. Nih, bisa. Nih, ya seorang mufti ya, yang ditanya atau pengajar itu hendaknya bersabar. Salah satu kandungan hadis ini adalah itu ya, dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang mufti dan pengajar itu hendaknya bersabar terhadap orang yang meminta atau yang bertanya dan yang belajar darinya. Berarti orang-orang yang mengajarkan agama itu memang harus punya akhlak. Kalau orang-orang yang mengajarkan agama ini tidak punya adab, tidak punya akhlak, antum bisa bayangkan. Sebagaimana dakwah itu juga harus
dilandasi atau dibarengi dengan husnul khuluq. Makanya tidak ada nabi dan rasul itu yang akhlaknya tercela, tidak ada. Karena itu nanti akan berdampak serius terhadap dakwahnya. Ya, orang dikemas dengan akhlak yang sangat istimewa, dengan adab yang sangat tinggi aja, ya masih disakiti, masih didustakan, masih ditolak dakwahnya. Taib. Ini kandungan-kandungan yang terdapat pada hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha' an abihi an Abdullah bin Umar qala. Dari Abdullah ibnu Umar beliau berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Berarti kalau kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk mendapatkan ridha orang tua. Ridha orang tua itu caranya bagaimana? Ya dengan berbakti, dengan berbuat baik. Dari zaman dulu sampai kapanpun kalau anak itu berbuat baik kepada orang tuanya, ngomongnya sopan, sikapnya baik, ya perhatian terhadap hak-hak orang tua, apalagi di saat orang tua itu membutuhkan bantuan dan anak ini bisa meringankan bebannya. Orang tua yang mendapatkan perlakuan seperti ini dari anak, ridho apa enggak? Hah? Ridho. Murkanya orang tua itu biasanya kalau anaknya ini kurang ajar, atau bahasa kita apa? Durhaka. Ya, ini ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Nah, makanya sekali lagi inilah hebatnya ajaran Islam. Ajaran seperti ini mungkinkah ditolak oleh akal orang yang berakal sehat? Enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Nah, enggak mungkin. Baik. Nah, albir huwal ihsan. Albir itu artinya adalah al-ihsan, berbuat baik. Nah, kalau uququl walidain itu biasa birrul walidain diartikan berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Lawannya uququl walidain itu biasa diartikan durhaka. Padahal aqqa yang uqu itu maknanya adalah memutus. Ya, tapi sudah menjadi kelaziman dalam ketika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia itu adalah durhaka. Ihsan itu yang paling diantara bentuk ihsan itu ngomong yang sopan, yang bagus. Dan saking mulianya orang tua, ya, itu anak itu diajari langsung oleh Allah bagaimana cara ngomong kepada orang tua. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ingat loh. Saking mulianya orang tua itu, ya, anak itu dibimbing langsung oleh Allah sampai cara dia berbicara. Makanya berbicara itu bisa menyakiti orang tua. Hanya sekedar ngegas istilahnya, bicara keras, mengangkat suara kepada orang tua itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, ini sudah termasuk durhaka. Ya. Apalagi kalau sampai menyakiti lebih dari itu. Wala taqul lahuma uff, kamu jangan mengatakan ah. Kata para ulama, kalau ada yang di bawah ini, pasti Allah larang. Tapi itu batas minimalnya, mengatakan ah saja tidak boleh, minimal. Apalagi yang lebih dari itu. Sampai kadang-kadang ada anak yang durhaka itu menyakiti ibunya, ya, memukul, menendang, bahkan ada yang membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tayyib. Fiqhul hadis, kandungan hadis yang mulia ini. Wujubu birril walidaini wa tahrimu uquqahuma. Kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk durhaka, larangan durhaka kepada keduanya. Ini hadis yang kesimpulan hadis yang kedua apa itu? Oh,
afwan itu yang ketiga nanti ya. Fiqhul hadis, kandungan hadis yang kedua, wujubu irda'il walad lil walid wa tahrimu iskhatihi. Kewajiban seorang anak mencari ridha orang tuanya dan larangan untuk membuat marah atau murka orang tuanya. Baik. Begini ini ilmu terapan kan? Terapan nggak ini? Atau mungkin ini jadi teori bertahun-tahun nggak bisa kita amalkan? Kita ini kan manusia biasa kan? Normal kan? Kita punya kedua orang tua. Berarti ini adalah ilmu terapan. Kita tidak mungkin menyimpan ilmu ini hanya sebagai teori bertahun-tahun nggak. Bahkan pulang dari sini mungkin orang tua kita itu ada yang bersama kita, ya kan? Atau orang tua kita sudah wafat. Nanti ada juga pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah masih ada bakti yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal? Nanti akan kata. Kalau misalnya ya, ada orang ini katanya belajar sunnah hadis, ya kan? Kemudian ternyata dia hanya menjadikan ilmu ini sebagai teori. Dia sudah tahu bahwa inilah perintah Rasulullah SAW kepada kita selaku anak kepada orang tua. Ternyata tidak kita praktekkan. Berarti kan keadaan kita ini menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Makanya untuk urusan begini ini jangan hanya belajar. Belajar kemudian kita terapkan. Sehingga kita nanti memetik. Ilmu itu kalau sudah sampai ke amal akan abadi. Tapi kalau ilmu hanya diendapkan saja tidak diamalkan, naudzubillah ya, nanti jadi bumerang. Jadi bumerang. Ilmu yang tidak diamalkan itu mirip dengan harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, yang tidak dikeluarkan hak-hak Allah di dalam hal itu. Ya mirip. Harta bisa menjadi bumerang. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi bumerang bagi orang. Ilmu yang tidak diamalkan juga sama. Maka seharusnya ya kita itu kalau belajar itu apa-apa yang sudah saatnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang harus dipraktekkan, dan memang ada kesempatan untuk mempraktekkan, itu dipraktekkan. Beda dengan bab lain. Kadang-kadang kita belajar satu ilmu itu menjadi teori sampai kita mati, tidak bisa kita amalkan. Misalnya kita belajar bab zakat. Zakat nisabnya sapi itu 30 ekor. Nisabnya kambing itu 40 ekor. Nisabnya onta 5 ekor. 5 ekor itu zakatnya 1 ekor kambing. Bukan 5 ekor onta, 1 ekor onta. Nanti prosentasinya gede banget. Ini kadang-kadang bagi sebagian orang termasuk saya, ini teori. Sampai hari ini saya belum pernah mengeluarkan. Karena saya tidak pernah punya kambing dengan jumlah sebesar itu. Tapi bagi orang lain ilmu ini kadang-kadang adalah ilmu terapan. Peternak-peternak yang punya ribuan kambing kan dia harus ngurus zakatnya. Jadi tapi kalau ini saya kira antum semua yang hadir ini tidak ada istilah ilmu ini hanya teori. Karena nyata ini adalah tuntunan Rasulullah SAW bagaimana sikap seorang anak kepada ibu dan bapak. Dan kita punya ibu dan bapak, walillahilhamd. Nah, dengan bermitra dengan ibu dan bapak kita bisa mengamalkan hadis ini. Kita bisa mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab berikutnya babu birril Ya. Kalau kita bicara orang tua, itu ada bapak dan ibu. Nah, ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penekanan berbakti itu terutama kepada ibu. Maka ini ada babu birril bab berbakti kepada ibu. Haddatsana Abu Asim an Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi qult ya Rasulullah man abar. Abu Asim telah mengkhabarkan kepada kami dari Bahs bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, kepada siapa aku berbakti? Antum perhatikan ya, pertanyaan-pertanyaan sahabat itu Masya Allah ya, keren-keren, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat, menjadi kunci ilmu ya bagi
umat Islam sepanjang zaman ini. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, dijawab. Dan pertanyaannya itu masalah-masalah yang memang penting gitu loh. Ini manusia ini banyak, ya kan? Pertanyaannya, kepada siapa aku berbakti? Maksudnya prioritas kalau saya berbakti kepada orang itu kepada siapa? Rasulullah menjawab, ummak, ibumu. Ya. Man abar, saya berkatanya lagi, man abar, kepada siapa saya berbakti? Qala ummak, ibumu. Berarti sudah berapa kali ini? 2 ya. Qult man abar, saya berkata atau saya bertanya, kepada siapa saya berbakti? Qal ummak, pada ibumu. 3 kali juga ya. Kemudian qult yang keempat, karena 3 kali masih jawabannya sama, padahal orang kan bukan hanya ibu aja kan. Nah, qult man abar, saya bertanya, kepada siapa saya berbakti? Qala abaka, bapakmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian yang lebih dekat dan yang dekat. Itu perhatikan, ini manajemen berbakti, manajemen berbuat baik. Kadang-kadang ada orang itu, masya Allah, kita kalau kaitkan dengan ini sabda Rasulullah ini jauh banget. Kepada orang yang jauh, yang tidak ada hubungan kekerabatan itu kadang-kadang baiknya luar biasa, perhatiannya luar biasa. Sementara kepada ibunya tidak, kepada bapaknya tidak, kepada kerabat karibnya tidak. Begini ini kan ya, dia berbuat baik tapi manajemen berbuat baiknya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Agama kita ini kalau ngatur sesuatu itu tidak tanggung-tanggung. Kira-kira kalau misalnya seandainya ajaran Islam itu mengajarkan baik kepada orang yang jauh, tapi mengajarkan membiarkan orang-orang yang dekat, kira-kira bisa diterima dengan akal sehat nggak? Kok begini sih ajaran Islam? Kita bicara tetangga, misalnya tetangga itu yang diutamakan tetangga jauh dulu kita baiki, tapi tetangga yang sebelah, tetangga yang dekat tidak. Kira-kira kalau Islam mengajarkan berbuat baik seperti itu, sementara yang menelaah ini orang-orang yang cerdas, pasti janggal ini ajarannya. Wah, aneh ini. Masa orang yang jauh diperhatikan tapi itu tidak ada dalam, alhamdulillah, maka ajaran Islam itu tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, sempurna. Cuman kita saja sebagai orang Islam ini yang kadang-kadang perbuatan kita jauh dari tuntunan-tuntunan terbaik dalam agama kita. Siapa saja yang berakal sehat, pantas ibu itu punya hak untuk diutamakan dalam baktinya anak. Pantas. Hatta kalau tidak usah pakai dalil Quran dan hadis, pakai dalil realita. Ya kan? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang susah payah ngurus anak. Kan secara akal saja. Nah, apalagi ini bukan lagi akal. Ini adalah wahyu, membimbing kita sebagai anak seperti itu. Taib. Kandungan hadis, wujubu birril walidain wa tahrimi uquqihima. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan haram untuk durhaka kepadanya. Kan tadi 2 orang kan? Ibu, bapak. Cuman ibunya tadi untuk ibu berapa kali lipat itu? 3. Dalam hadis ini 3. Taqdimu ridal ala ridal ab, mendahulukan keridhaan ibu daripada keridhaan bapak. Artinya mendahulukan berbakti kepada ibu daripada berbakti kepada bapak. Buah dari berbakti itu ridho. Kalau anak itu berbakti kepada ibunya, maka ibu itu akan ridho kepada anaknya. Kecuali orang stres. Ibu stres ya, dibaiki anak-anaknya ngamuk-ngamuk, itu mungkin udah nggak kehitung lagi. Tapi kalau yang orang ibu wajar dalam kondisi akalnya sehat, baiknya anak kepada ibu itu akan membuat dia ridho. Ya kan? Ya, bahkan sekedar tadi bentuk berbuat baik kepada ibu itu ngomong yang baik, yang sopan, tidak bentak-bentak, tidak ngegas istilahnya. Kalau anak ini bicara Masya Allah dengan ibunya itu sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, nggak bentak-bentak, menggunakan kata-kata yang sopan, yang bagus, gimana? Hati ibu itu adem, tentrem gitu ya, ridho kepada anaknya. Taib. Al-um tafdulu alal ab. Ibu itu diunggulkan atau diutamakan dari bapak atau daripada bapak fil birri, dalam bakti salasa marrat, 3 kali lipat. Li'annaha tahmilu
ta'ibal haml, karena ibu itu menanggung lelahnya mengandung. Wa masyaqqatil wad'i, dan susahnya atau masyaqqah melahirkan. Wa mihnatur radha'i, dan juga susahnya atau ujian menyusui. Lahir ngandung itu sudah capek, benar. Tanya itu yang perempuan tuh. Jangan tanya laki-laki, itu teori itu. Atau hanya bayangan aja. Tapi kalau benar Bu, orang hamil itu mengandung itu taib, lelah, capek. Gimana nggak capek orang, apalagi kalau sudah gede gitu kan. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Apalagi 9 bulan nggak mau keluar-keluar anaknya, bandel. Tambah susah lah. Ini nyata. Dan hal-hal seperti ini itu dihargai setinggi-tingginya dalam agama. Ya. Makanya tidak ada agama yang manusiawi, yang manusiawi selain agama Islam. Parahnya ibu, lalahnya ibu, perjuangan ibu melahirkan, itu tidak disia-siakan dalam agama. Maka ibu mendapatkan hak untuk dibaiki. Ya. Yaitu 3 hal ini ya. Ini yang pokok. Kadang-kadang itu masih sudah gede, sudah lepas usia susuan, itu masih ngerepotin ibunya. Ya kan? Ada nggak ibu-ibu itu punya anak 2 tahun langsung dilepas? Udah asik, udah selesai kewajiban saya. Loh, nanti usia sekolah itu juga ibunya repotnya luar biasa. Kalau bapak-bapak suruh ngurusin anak-anak begini, bapak belur anaknya. Atau bapaknya berubah jadi bencong, jadi laki perempuan. Ya. Memang ini hidup itu harus berbagi. Maka di antara hikmah nikah itu adalah berbagi tugas. Jangan orang tua bapak ini suruh ngurusin anak, benjol-benjol anaknya kalau enggak ini. Ya. Memang urusan begini ini adalah ibu yang menangani. Baik. Hidup ini jangan ngiri-ngirian ya. Kalau ngiri-ngirian enggak beres. Begini, anak itu berapapun jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu, itu semua nasabnya ke bapak. Ibu nggak kebagian. Ini ada orang laki-laki menikahi perempuan, anaknya 20 dari satu induk. Kalau 4 istri malah kalau 20 80 anaknya ya. Masya Allah ya. Jangan dibahas istri 4 nanti kapok nggak mau ngaji. Saya cuma bayang-bayangin aja gitu ya. Itu semuanya bin atau binti bapaknya. Iya, ibu gak kebagian. Tapi ingat, nih bagian ibu tuh di sini. Ya. Semua anak bernasabkan kepada orang tua. Tapi untuk urusan bakti nih, ibu jangan ngiri. Ya. Itu ketentuan Allah, udah begitu. Tapi kalau dicari-cari loh, kok kesian ya ibu-ibu ya. Cuman kelahirin doang tapi anaknya itu jadi anak bapaknya. Enggak, ini lihat. Ibu itu urusan baktinya anak diutamakan 3 kali lipat daripada bapak. Ya. Ini kadang-kadang orang yang tidak paham agama ini suka protes gitu loh. Oh enggak adil. Taib. Al-hatsu ala birril aqarib hasba tartibihim fil qurbi. Anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat karib sesuai dengan urutan kedekatannya. Ya. Kita itu kalau bicara kerabat karib itu kan ada yang dekat banget, ada yang tidak. Saudara, itu dekat karena satu induk saudara sekandung misalnya kan itu kerabat dekat. Paman, bibi itu dekat. Yang paling dekat tentunya siapa? Ibu dan bapak. Dari bapak ini nanti ada turunannya, anak-anak. Kita kadang-kadang 5 orang tunggal orang tua kan, ibu bapak kan kerabat dekat. Atau dari bapak ini ada saudara-saudaranya, dari ibu ada saudara-saudaranya. Kita sepakat ya bahwa om itu kerabat, paman itu termasuk kerabat dekat. Tapi kalau yang sudah tunggal buyut misalnya itu kan sudah agak jauh itu. Maka ini manajemen berbakti itu perhatikan ini. Nah, nanti kalau kita sampai bab tetangga juga begitu. Tetangga itu yang diperhatikan pertama adalah tetangga yang paling dekat. Nih. Sabarnya nih bab tetangga itu mungkin ya butuh
beberapa bulan baru sampai di sana. Satu-satu dulu ya, bukan ini. Kita kaji secara berurutan. Ya, hadis yang kedua dalam bab ini, ya. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas. Ya. Kita terjemah langsung dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lalu bertanya. Nih dulu itu ulama itu jadi rujukan ya. Ulama itu jadi rujukan. Jadi kalau ada orang minta nasihat atau minta bimbingan itu yang didatangi adalah dan ini. Kalau masalah agama, masalah bimbingan keislaman itu dikomunikasikan dengan para ulama, insya Allah dapat petunjuk yang. Tapi antum bayangkan kalau di satu masa itu ulamanya ini ulama-ulama bodoh. Nggak ngerti agama, kemudian didudukkan sebagai tokoh agama, orang berdatangan minta bimbingan ini dan itu, yang hakikatnya dia bukan ulama, dia orang jahil. Apa yang terjadi? Akan sesat dan menyesatkan. Dan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Allah itu mencabut ilmu itu bukan langsung dicabut begitu saja, tapi dengan mewafatkan ulama. Kalau ulama wafat, sudah wafat semua, yang ada itu tinggal orang-orang yang tidak ulama tadi, tapi diulamakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nih ada orang punya masalah yang dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inni khatabtu imra'atan. Saya melamar seorang perempuan. Fa'abat an tankihani. Lalu dia menolak untuk saya nikahi. Berarti melamar, lamarannya ditolak. Ya. Wa khataba ghairihi, dan sesudah itu ada orang lain yang meminangnya atau melamarnya. Fa ahabbat an tankihahu, lalu dia mau untuk dinikahinya. Jelas ini? Jelas. Kasusnya jelas. Orang ini cerita dia melamar perempuan, ternyata lamarannya ditolak. Ada orang lain melamar, lamarannya diterima. Kira-kira kalau antum gitu mangkel apa enggak? Kalau saya mah enggak apa-apa, berarti kamu iseng itu. Kamu melamarnya itu tidak serius, tidak sepenuh hati. Kalau sepenuh hati pasti kecewa, ya. Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu kepadanya, faqatal tuha, lalu aku bunuh dia. Masya Allah. Ya, dia cemburu, lamarannya ditolak. Dia cemburu, marah kepadanya. Faqataltuha, lalu aku membunuhnya. Fahalli min taubah, apakah masih ada tobat untukku? Nah, ini mirip dengan orang yang membunuh 99 orang itu kan. Adzan dulu, nanti kita sambung insyaallah. Sampai di mana tadi? Orang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, fahalli min taubah, apakah ada taubat untukku? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ternyata tidak langsung menjawab ada atau tidak ada gitu ya. Justru beliau balik bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya, ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Qala la. Dia menjawab tidak, artinya sudah wafat. Qal tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu kata Ibnu Abbas, bertobatlah kamu kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata', dan mendekatlah kepadanya semampu kamu. Mendekat kepada Allah itu tentunya dengan mengamalkan amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhahabtu, lalu aku pergi. Ini yang tanya ini Atha ya, Atha bin Yasar tadi. Fasa'altu
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu aku tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa kamu tanyakan tentang hidupnya ibunya? Maksudnya tadi kan Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Nah, apa ini? Kan kaitannya apa? Orang ini mengadu bahwa dia telah membunuh wanita yang menolak lamarannya, ya kan? Kemudian akhirnya dia marah, dibunuh. Nah, yang membunuh wanita yang menolak lamarannya. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Apakah ada tobat untukku? Kok ditanyakan kepada orang ini, ibumu masih hidup? Nah, dia menjawab sudah wafat. Atau tanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu tanyakan tentang ibunya masih hidup atau sudah mati? Faqal, maka dia menjawab, inni la a'lamu amalan. Ini jawaban Ibnu Abbas ya. Sesungguhnya saya tidak mengetahui ada suatu amal aqrabu ilallahi azza wa jalla yang bisa lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jalla min birril walidah, melebihi berbakti kepada ibu. Masya Allah, sampai segitunya ya. Jadi kalau seandainya ibumu masih hidup gitu ya, kalau seandainya ditanya ibumu masih hidup apakah ibu masih hidup, kalau seandainya jawaban iya masih hidup, Ibnu Abbas akan katakan apa? Oke, kalau begitu berbaktilah kepada ibumu supaya dosa kamu membunuh itu terhapus dengan birrul walidah, berbakti kepada ibu. Nah, nih dalam agama kita itu ada prinsip al-hasanatu tudhibus sayyi'ah. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Nah, baik, kita telaah fiqhul hadis, kandungan hadis ini. Ya. Jawazu hidbatir rajul imra'atan yuridu zawajaha. Seorang laki-laki boleh melamar, meminang wanita yang dia inginkan untuk menikahinya. Yang dia ingin untuk menikahinya. Berarti melamar itu boleh. Ya. Kemudian sebaliknya yang dilamar ya, ini melamar kan berarti ada yang dilamar kan? Laki-laki boleh melamar. Ya. Inkarul makhtubati az-zawaj ma'ahu illam tarda bihi. Wanita yang dilamar boleh menolak untuk nikah dengannya jika dia tidak ridha. Nah, inilah hebatnya Islam ya. Jadi nikah itu tidak ada paksaan. Kalau misalnya ada orang melamar seorang perempuan, ternyata perempuannya ini nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Masa nikah dipaksa? Ya. Ini juga di antara bagusnya ajaran Islam itu begini. Dalam membina rumah tangga itu wanita punya hak penuh untuk menerima atau menolak. Nah, kalau sudah diterima sepenuh hati, kemudian ini orangnya baik-baik, kedua-duanya suaminya baik, calon istrinya baik, insya Allah rumah tangga nanti akan berjalan normal. Qad yuhayyiju ghadabur rajuli musyarakati ghairi fil mahbub. Kadang-kadang kemarahan seorang laki-laki itu menggelegak karena ada orang lain yang ikut mencintai orang yang dicintai. Akhirnya timbul istilah kita cemburu. Ya. Bahkan ini rata-rata laki-laki itu akan marah kalau ada orang yang menyaingi dia dalam mencintai seseorang. Nah, rata-rata kalau ini dibunuh ya, dalam kasus ini tadi marah. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak dibunuh tapi ngancem dia, awas pergi ke dukun. Ya. Nanti disantet lah, di macam-macam, disihir gitu ya. Hati-hati loh. Kalau orang ini mah artinya dia ini marahnya itu dilampiaskan dengan, kadang-kadang ada orang itu kelihatannya nggak apa-apa saya ditolak, tapi dia hatinya ngurek istilahnya. Hatinya itu masya Allah nggak bisa terima. Jadi manusia itu memang unik ya. Kadang-kadang ada orang itu bisa seakan-akan dia itu tidak marah, tapi di dalam hatinya kecewa berat. Gunakan cara-cara yang lain. Ya, yang wajar itu biasanya yang terjadi di beberapa tempat itu biasanya ya main dukun istilahnya ya.
Zaman sekarang itu kalau orang pengen nyelakai orang lewat dukun itu ada nggak? Dukun yang meladenin begini ini ada nggak? Oh. Ya tergantung, kalau yang ditanya itu orang yang kerjaannya di musola nggak pernah lihat dunia nyata, nggak ada kali orang kamu nggak pernah lihat dunia nyata kok. Nah, dukun itu sudah menyeruak kemana-mana. Orang berdagang supaya laris main dukun. Yang lucu itu waktu saya di kampung itu kalau mau pertandingan kecil-kecilan itu voli, saya itu dulu di voli. Itu bolanya dibawa ke dukun. Atau kadang-kadang dukunnya itu dibawa ke tempat pertandingan. Lu olahraga itu kan masih main dukun loh. Jangan, orang itu kalau maniak dukun apa saja. Dukun itu nangkring dalam posisi yang sangat istimewa. Yang lucu lagi itu kadang-kadang orang bikin rumah itu duit-duitnya sendiri gitu ya. Mau pindah itu galau, nggak berani memutuskan pindah. Itu harus atas petunjuk dukun. Hari baiknya kamu pindah itu. Antum pernah mengalami nggak dunia seperti ini? Atau paling tidak itu hidup di dunia seperti ini, ada nggak? Hah? Mas Prapto dari mana tuh? Jawa Timur ya? Maaf ya, di mana-mana bukan hanya Jawa Timur, ada kan begini ini. No. Ini bocah-bocah itu kalau mau sunat gitu ya. Itu kalau di tempat-tempat yang masih leket dengan dukun, itu tanya dulu lahirnya apa, nanti hari bagusnya untuk sunat itu bulan sekian. Itu yang nentuin bukan bapaknya atau mbahnya, kecuali kalau mbahnya dukun. Maka kalau kita berbicara seperti ini, ya, kemudian alhamdulillah sekarang kita itu sudah tidak berurusan dengan dukun. Ya, atau memang dulu kita ada di masyarakat yang seperti itu tapi kita tidak ikut main seperti itu. Ini adalah karunia dan nikmat yang luar biasa. Ya, gantinya dukun apa? Allah yang maha kaya, yang maha perkasa. Jadi ini bisa mengganjal kadang-kadang ya. Dukun perdukunan kita singkirkan, kita kembali mengamalkan apa yang diajarkan dalam agama kita ini. Kemudian kita tempatkan urusan kita kepada Allah, kemudian puncaknya apa? Tawakal pada Allah. Jadi hubungan seorang hamba itu kokoh kuat ya, pada Allah yang melindungi, yang maha perkasa. Ya. Untuk menutupi kekurangan kita itu bukan ke sana jalurnya ya, tapi kepada Allah. Kita iltija, kita kembali ke hadirat Allah. Termasuk ketika kita sadar bahwa mara bahaya itu banyak sekali yang mengancam kita, ya kan? Termasuk sihir, termasuk kejahatan-kejahatan makhluk ciptaan Allah, kita diajari untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayat kursi ya, itu menjadi penting untuk kita hadirkan. Membangun pertahanan nah, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan kita. Alhamdulillah. Ya. Yunsahul qatil bitaubatin nasuh wa taqarrub ila Allah mastata'. Orang yang telah terlanjur membunuh dinasihati untuk bertaubat. Taubat yang sebenarnya, yang biasa istilahnya taubatan nasuha ya, taubat yang murni, yang tulus dan mendekatkan diri kepada Allah semampunya, sebatas kemampuannya. Ini apalagi di negara kita. Di negara kita itu tidak ditegakkan hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam pembunuh itu dibunuh. Ya. Kalau ada gini ya udah kamu, kalau tidak ada tahu ya, kecuali kalau sudah diusut misalnya, ada pembunuhan, udah kamu nyerahkan diri aja sana. Konsekuensinya kamu terima, gitu kan dihukum ya. Tapi seandainya ini ngomong tidak, orangnya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Saya dulu tuh pernah bunuh orang. Dan mungkin membunuh orang itu tidak terdeteksi karena mungkin di tempat terpencil atau mungkin saking canggihnya orang yang membunuh ini kan, mungkin kan itu ya. Kemudian dia cerita, oh kalau begitu kamu bertobat pada Allah. Ya. Taib. Dan mendekatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, karena dalam agama kita itu sekali lagi kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan kebaikan yang daya hapusnya terhadap dosa itu dahsyat adalah taubatan nasuha. Tidak ada dosa sebesar apapun, sebanyak apapun yang tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Itu solusi. Nah, makanya jangan pernah
memupus harapan orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, siapapun orangnya. Mirip dengan kisah itu ya, orang yang sudah membunuh 99 orang, kan berarti istilahnya enteng banget tangannya bunuh orang, atau sudah apa bahasa biasa banget bunuh orang. Ada niat tobat, ternyata jawabannya, tanya kepada seseorang, jawabannya mengecewakan, ya sikat aja genap 100. Nah, akhirnya dia tanya kepada seorang ulama, ya ternyata Masya Allah dapat harapan yang luar biasa. Kamu bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Kamu tinggalkan tempat kamu itu, bergabunglah dengan orang-orang soleh yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tulus tobatnya, semangat tobatnya ini bukan hanya bohong-bohongan. Buktinya dia taati saran orang ini. Dalam perjalanan meninggal. Belum tinggal bertahun-tahun dengan kaum, atau tinggal seminggu atau 3 hari dengan orang yang pada taat kepada Allah. Di tengah perjalanan meninggal. Malaikat ini bersengketa, mayit ini termasuk kategori baik apa buruk. Dua-duanya punya hujah kuat, ya kan? Yang mengatakan ini belum terkategori mayit baik karena dia baru keluar, belum sampai ke tempat tujuan. Yang mengatakan ini baik karena punya hujah juga, kan orang ini sudah serius tobatnya. Coba kalau kita yang berdebat 1 bulan nggak selesai, ya kan? Akhirnya diutus oleh Allah malaikat yang lain untuk menjadi hakim. Ukur jarak perjalanannya itu, masih lebih dekat dengan tempat tinggalnya atau sudah lebih dekat tempat tujuan. Qadarullah itu jaraknya cuman selisih 1 jengkal, lebih dekat kepada tujuan. Dah diterima oleh Allah taubatnya. Allah Maha Luas. Maka hati-hati ya, kita itu kalau mengkomunikasi atau konsultasi satu masalah, itu jangan kepada sembarang orang, apalagi masalah besar. Bisa jadi kalau orang, kamu itu sudah terlalu banyak dosamu, nggak bisa. Nah, padahal ini orang biasa bunuh orang, dapat jawaban keras gitu. Ya. Ini harus dipromosikan ini, karena banyak orang kalau sudah kotor itu akhirnya putus asa. Saya sudah tidak pantas lagi ke masjid, saya sudah. Itu kan yang diinginkan setan kan memang itu kan. Coba kalau kita berhasil memupuk harapannya. Orang kotor banget, udah kotor. Kadang-kadang itu badannya sampai kayak tokek itu. Tokek. Iya kan? Apa? Maksud saya apa? Badannya itu penuh tato. Ini kan berarti sudah menyimpang jauh dari biasanya. Itu kalau orang yang sudah begini itu kan jauh banget ya dari ketaatan kepada Allah. Antum jangan, waduh kulitmu udah kayak tokek gitu. Enggak mungkin kamu. Wajah-wajahnya sudah enggak. Ya. Enggak, kasih harapan. Ayo. Melangkah kamu ke pintu taubat. Taubat yang benar. Pasti Allah akan mengampuni kamu. Ya. Jadi ampunan itu pasti, tapi kaitannya adalah dengan tobat ini. Ya. Tobatnya itu kalau sudah memenuhi syarat, ampunan itu pasti, karena Allah Maha Penerima taubat. Nah ini penting banget nih ya. Karena sekali lagi setan itu awalnya menggoda orang, cobalah kamu maksiat ini, coba orang lain itu sudah biasa, coba kamu sekali 2 kali, belum apa-apa, kamu baru 2 kali, baru 3, yang lain itu sudah nggak terhitung, panas-panasin terus sampai akhirnya kalau diikuti tiba-tiba orang melihat dirinya itu sudah berlumuran dosa. Kalau sudah begini tinggal 1 lagi. Kalau dia sudah berputus asa, tidak lagi ada niat tobat, sudah malu mendekat kepada Allah, dah setan untung besar. Untung besar. Makanya kita itu jadi orang itu jangan pernah membantu setan untuk semakin orang itu semakin tenggelam dalam dosanya. Kalau bisa kita entaskan orang itu, kasih harapan. Ya. Dosa itu sebanyak apapun, sebesar apapun, selama orang itu bertaubatnya masih dalam waktu diterima, mungkin diterimanya taubat, kasih harapan. Ya, tidak. Jadi kesimpulannya taubat itu dahsyat. Jadi kalau ada prinsip innal hasanati yudhibnas sayyiat, kebaikan itu menghapus dosa. Yang harus kita nomor satukan adalah taubatan nasuha, itu memiliki daya hapus terhadap dosa yang dahsyat, sehingga tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan
taubat. Taubatan nasuha tentunya harus dijelaskan syaratnya, harus menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi, berhenti dari maksiat itu. Kalau kaitannya dengan manusia itu ada syarat yang lain ya, meminta maaf atau ya, makanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu lebih mudah mendapatkan ampunan dosa yang langsung berhubungan dengan Allah dibanding dengan hak yang ada kaitannya dengan hak adami. Ya, baik. Nah itu kan sering dijelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sementara saya tadi katakan tidak ada satupun dosa yang tidak bisa dihapus dengan taubat. Nah, kita harus hati-hati menempatkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu tempatnya adalah untuk orang yang tidak bertaubat sampai mati. Nah, kalau orang melakukan kesyirikan dia tidak bertobat, dia gendong dosa itu sampai mati tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuninya. Itu bedanya dosa syirik dengan dosa yang lain. Tapi kalau ini kita bicara orang melakukan dosa kemudian punya kesempatan taubat, maka dosa syirik pun bisa diampuni oleh Allah dengan sebab taubatan nasuha. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan pernah memusuhi Rasulullah, pernah musyrik kan sebelum masuk Islam. Kemudian beliau taubat masuk Islam, wa hasuna islamuhu. Apa yang terjadi pada beliau? Apa salah satu yang kita yakini tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, annahu minal mubasysyirina bil jannah. Beliau itu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Padahal dulu pernah ganas banget kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang populer ya, yang sangat terkenal dengan jihadnya, itu juga tadinya bukan hanya memusuhi Rasulullah. Waktu perang Uhud yang mengalahkan, yang sebabnya Rasulullah dan para sahabat kalah itu adalah melalui tangan Khalid bin Walid. Belakangan dia masuk Islam. Kalau dulu itu pedangnya itu mengarah kepada orang Islam, setelah masuk Islam mendapatkan sebutan gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bukan mengancam orang-orang beriman, tapi mengancam musuh-musuh Allah. Musuh Allah itu siapa? Orang kafir. Ya, Khalid bin Walid. Jadi masya Allah ya, ini kadang-kadang tidak detail dalam masalah taubat itu menimbulkan kesalahan yang fatal. Seakan-akan dosa syirik itu mutlak tidak bisa diampuni. Padahal tidak diampuni itu sekali lagi bagi orang yang sampai mati dia tidak bertaubat. Demikian juga kafir, demikian juga munafik. Kalau dia bertaubat di masa hidupnya dan taubatan nasuh berarti berubah. Ya, taubatnya orang musyrik berarti dia menghentikan kesyirikannya berganti dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai. Ini saya sering juga dengar itu penceramah-penceramah yang kadang-kadang tidak detail, hanya mengatakan syirik itu tidak bisa diampuni, harusnya dijelaskan. Ya, kalau sekali lagi itu untuk orang yang, kalau istilah ilmiahnya fi haqqi ghairi taibin, untuk orang yang tidak bertobat. Udah paham ya masalah ini ya, jangan sampai antum yang ngaji juga masih nggak paham. Udah saya terangkan pakai bahasa Indonesia, antum nggak paham, dan udah nggak bisa lagi menjelaskan. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini ya, berapa hadis tadi? Dapat 1, 4 ya, masya Allah cukup. Bawa pulang ya, insya Allah bulan depan kita lanjutkan hadis yang kelima dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.